Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Guru. Anak-anak semua, hari ini kita akan membahas yaitu soal penilaian akhir tahun mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Baik anak-anak, sebelum pembahasan soal kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, silakan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Arti potongan lafal dari surah Al-Fil di atas yang bergaris bawah adalah titik-titik. Di sini yang digaris bawah adalah bi ashabil fil. Ini ada kata kuncinya fil itu gajah. Jadi jawabannya apa? Yaitu pasukan bergajah. Jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lafal ayat di atas yang bergaris bawah berbunyi titik-titik. Ini diperhatikan ya anak-anak, panjang-panjangnya berarti yang mana? Ababila. Jawabannya adalah C. Jadi baknya panjang, kemudian B panjang ya, jadi ababila. Soal nomor 3. Nama Al-Fil terdapat dalam surah Al-Fil ayat ke titik-titik. Berarti ayat berapa? Nama Al-Fil itu diambil dari lafal ayat ke 1 ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang pertama jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Allah SWT menciptakan malaikat yang bersifat ghaib dan orang Islam wajib mengimaninya. Iman kepada malaikat adalah rukun iman ke titik-titik. Ayo, iman ke berapa anak? Iman ke 2. Pertama iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikat. Jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Wahyu Allah SWT diturunkan kepada para rasul melalui malaikat, dan yang bertugas menyampaikan wahyu adalah titik-titik. Malaikat siapa yang bertugas menyampaikan wahyu? Yaitu malaikat Jibril. Jawabannya C. Soal nomor 6. Arjun berhati-hati dalam berbuat karena dia meyakini bahwa ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat amalnya. Malaikat yang bertugas mencatat amal buruk adalah titik-titik. Malaikat siapa anak yang bertugas mencatat amal buruk? Yaitu malaikat Atid. Jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain dan tidak menganggap orang lain lebih rendah darinya. Pernyataan tersebut menunjukkan perilaku titik-titik. Perilaku apa? Menghargai orang lain itu berarti rendah hati. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Bakhil menghabiskan uang jajannya walaupun diberi uang jajan lebih dari biasanya. Bakhil menunjukkan perilaku titik-titik. Berarti perilaku apa? Diberi uang jajan dihabiskan. Berarti boros. Jawabannya adalah A. Soal nomor 9. Hukum menuntut ilmu bagi umat Islam adalah titik-titik. Ada hadis tolabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Berarti menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Jawabannya adalah C. Soal nomor 10. Senantiasa optimis dan berusaha dengan disertai kemauan yang keras merupakan contoh perilaku titik-titik. Di kelas 4 kamu mempelajari perilaku apa anak-anak? Yaitu pantang menyerah. Jawabannya adalah A. Jadi pantang menyerah itu adalah senantiasa optimis dan berusaha dengan disertai kemauan yang keras. Soal nomor 11.
Membaca surat Al-Fatihah termasuk titik-titik. Ayo, Al-Fatihah itu kan surat yang harus dibaca. Ketika tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Jadi termasuk apa? Yaitu rukun sholat. Jawabannya adalah D. Soal nomor 12. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari bacaan dan gerakan tertentu yang diawali dengan titik-titik. Ayo, sholat itu diawali dengan apa? Yaitu takbiratul ihram. Jawabannya B. Soal nomor 13. Gerakan sholat yang dilakukan setelah iktidal adalah titik-titik. Iktidal itu kan bangun dari rukuk. Jadi setelah iktidal apa? Yaitu sujud. Jawabannya adalah B. Soal nomor 14. Wali adalah orang yang beriman dan bertakwa serta gemar melakukan ketaatan, juga menjauhi maksiat. Mereka memiliki nama lain Al-Qorib yang artinya titik-titik. Artinya apa Al-Qorib? Yaitu dekat. Jawabannya adalah D. Soal nomor 15. Wali Songo yang memiliki nama lain Maulana Malik Ibrahim adalah titik-titik. Sunan siapa? Maulana Malik Ibrahim itu Sunan Gresik. Jawabannya adalah C. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan yaitu Romawi 2. Soal nomor 16. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lafal ayat di atas yang bergaris bawah dibaca titik-titik lah. Yang bergaris bawah itu apa anak-anak? Itu kaidahum. Soal nomor 17. Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Pernyataan tersebut merupakan arti surah Al-Fil ayat ke titik-titik. Tarmihim bihijaratin min sijil. Berarti itu arti dari surat Al-Fil ayat keberapa anak-anak? Yaitu ayat keempat ya. Kita cek dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Betul ya? Berarti ayat ke berapa? Soal nomor 18. Soal nomor 18. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya adalah siapa anak? Malaikat. Soal nomor 19. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah titik. Malaikat siapa? Malaikat Israel ya. Soal nomor 20. Sikap tidak sombong, tidak merasa paling pandai dan menghargai kemampuan orang lain disebut sikap titik-titik. Namanya apa? Itu rendah hati ya. Soal nomor 21. Jahlun merasa dirinya paling pandai dan memandang remeh teman-temannya. Perilaku yang ditunjukkan Jahlun adalah sikap bercela titik-titik. Meremehkan orang lain itu berarti sikap apa? Sombong ya. Soal nomor 22. Menghambur-hamburkan makanan adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi disenangi setan. Perbuatan tersebut disebut titik-titik. Menghambur-hamburkan makanan itu berarti perbuatan apa namanya? Boros ya. Soal nomor 23. Hanif selalu menyisihkan uang jajannya untuk berinfak dan membeli kebutuhan sekolah.
Hanif menunjukkan perilaku terpuji titik-titik. Mana namanya Nana? Itu Himar ya. Soal nomor 24. Perintah membaca terdapat dalam Al-Quran surah titik-titik. Surat apa kita membaca? Iqra itu surat Al-Alaq ya. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Soal nomor 25. Anak Islam harus gemar membaca buku. Karena dengan membaca buku, wawasannya semakin titik-titik. Semakin apa wawasan kita, pengetahuan kita semakin itu luas ya, semakin banyak wawasan kita. Soal nomor 26. Quran surat Al-Insyirah menjelaskan bahwa setelah kesulitan pasti akan datang titik-titik. Datang apa? Kemudahan. Soal nomor 27. Perilaku ulet berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah merupakan perilaku terpuji titik-titik. Perilaku terpuji apa? Yaitu kita belajar apa di kelas 4 anak-anak? Yaitu pantang menyerah. Jadi pantang menyerah itu perilaku ulet berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Itu menyerah ya. Soal nomor 28. Nama lain duduk di antara dua sujud adalah titik-titik. Nama lainnya apa? Yaitu duduk iftirashi ya, duduk iftirashi atau duduk iftirash. Soal nomor 29. Ibadah sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan titik-titik. Diakhiri dengan apa? Itu salam ya. Soal nomor 30. Ayah Sunan Kalijogo adalah Adipati Tuban yang memiliki nama asli titik-titik. Ayo, siapa nama asli dari Adipati Tuban itu? Yaitu Raden Sahur itu ya, nama lainnya itu adalah nama aslinya Raden Sahur atau Syed gitu ya, Syed Ahmad bin Mansur namanya ya, bin Mansur. Jadi nama asli dari Ayah Sunan Kalijogo atau Adipati Tuban itu adalah Raden Sahur atau Syed Ahmad bin Mansur. Soal nomor 31. Wali Songo yang pertama kali berdakwah di Pulau Jawa adalah titik-titik. Ayo, siapa wali yang pertama kali berdakwah di Pulau Jawa? Yaitu Sunan Gresik. Soal nomor 32. Salah satu wali Songo yang memperkenalkan tembang dolanan cublak-cublak suweng. Siapa anak-anak yang memperkenalkan yaitu cublak-cublak suweng? Itu Sunan siapa? Sunan Giri. Jadi cublak-cublak suweng itu adalah lagu dolanan yang diciptakan oleh Sunan Giri. Soal nomor 33. Berdakwah dengan menabuh gamelan untuk mengumpulkan orang adalah cara dakwahnya Wali Songo yang bernama titik-titik. Sunan siapa? Sunan Bonang ya. Soal nomor 34. Seorang wali yang memanfaatkan kesenian rakyat untuk berdakwah, diantaranya dengan menciptakan tembang dangdang gulo, lir-ilir, gundul-gundul pacul adalah Sunan titik-titik. Sunan siapa? Sunan Kalijaga. Soal nomor 35. Sunan Kudus mendapat gelar Waliul Ilmi. Artinya titik-titik. Ayo, Waliul Ilmi itu artinya apa? Orang yang luas ilmunya ya. Orang yang luas ilmunya, itu disebutnya para wali.
Soal nomor 36. Tarmihim bihijaratin min sijil. Lafal ayat di atas adalah surah Al-Fil ayat keempat. Yo, ayat keempat. Bagaimana bunyi terjemahnya? Ayo, terjemahnya bagaimana bunyinya, anak? Tarmihim itu berarti yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, ya. Jadi tarmihim bihijaratin min sijil itu artinya yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Soal nomor 27. Malaikat mempunyai beberapa sifat. Sebutkan 3 sifat malaikat. Malaikat itu apa saja sifatnya? Pertama, tidak berjenis kelamin. Kemudian apalagi menurut kalian yang sudah kalian pelajari sifat-sifat dari malaikat itu? Kemudian tidak memiliki nafsu. Kemudian apalagi? Diciptakan dari apa? Dari cahaya, nur, ya. Kemudian bersifat gaib, kemudian bisa berubah wujud, ya. Soal nomor 38. Jelaskan 3 manfaat hidup hemat. Yo, apa sih manfaat dari hidup hemat itu? Jadi hemat itu kan memiliki manfaat. Sesuatu yang baik itu pasti akan memiliki manfaat. Nah, manfaatnya itu pertama apa? Nah, hidup kita apa? Hidupnya bagaimana? Tenang. Kemudian apa lagi? Kira-kira mempunyai tabungan. Kemudian apalagi? Mempunyai tabungan. Barang yang dimiliki bagaimana? Terjaga dan terawat dengan baik, ya. Jadi perilaku hemat itu pertama manfaatnya hidupnya tenang karena kita memiliki cadangan, misal uang, dan misal kita memiliki cadangan bahan pokok, ya. Kemudian mempunyai tabungan yang bisa kita gunakan sewaktu waktu. Misalnya kalian ada uang jajan disisihkan, ditabung. Tabungan itu bisa kalian manfaatkan ketika ada kebutuhan yang bisa. Jadi kita memiliki tabungan. Kemudian barang yang kita miliki terjaga dan terawat dengan baik kalau kita berperilaku. Soal nomor 39. Jelaskan 3 manfaat pantang menyerah. Nah, apa manfaat pantang menyerah? Yang pertama, ya, memberikan semangat dalam berusaha. Kemudian apa lagi? Meningkatkan prestasi kerja. Apa lagi, anak-anak yang sudah kita pelajari? Meningkatkan keberhasilan kerja. Jadi manfaat dari pantang menyerah itu pertama, ya, memberikan semangat dalam berusaha. Jadi kita dalam berusaha itu lebih semangat. Kemudian meningkatkan prestasi kerja, pekerjaan kita itu akan lebih baik. Kemudian meningkatkan keberhasilan kerja. Jadi kemungkinan untuk gagal juga akan rendah karena kita itu semangat dalam berusaha, pantang menyerah. Soal nomor 40, soal terakhir untuk nomor 3.
Jelaskan 3 perilaku terpuji yang mencerminkan ibadah sholat. Kalian kan sudah melakukan yaitu sholat 5 waktu. Jadi perilaku yang mencerminkan ibadah sholat yaitu kira-kira apa? Dari kita laksanakan sholat itu apa saja perilaku yang mencerminkan ibadah sholat? Yang pertama yaitu apa anak-anak kira-kira? Melatih kekompakan. Jadi dengan kita melaksanakan sholat, kita itu akan kompak. Contohnya dalam rukuk, sujud, semuanya bersamaan, tidak mungkin kita saling mendahului. Kemudian apa lagi? Mematuhi perintah kelompok. Mematuhi perintah kelompok. Dalam sholat kita harus itu menurut kepada siapa? Yaitu kepada imam. Kita harus mengikut imam. Tidak boleh mendahului imam, tidak boleh yaitu tidak sama dengan imam. Jadi kita harus mematuhi perintah dari imam kita. Berarti perilaku yang mencerminkan ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah mematuhi perintah kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu memupuk rasa persaudaraan. Nah, di sini dengan sholat kita akan bertambah yaitu rasa persaudaraan kita. Tidak ada perbedaan antara yang miskin, yang kaya, dan lain sebagainya. Kita semua sama di hadapan Allah. Ya. Demikian anak-anak pembahasan soal yang singkat ini, semoga bermanfaat sehingga kalian lebih siap untuk menghadapi ujian yang akan datang. Tetap semangat. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.